what's up? Hey, what's up, Selamat kembali ke The Sip Show. Lila, Apa sih kita punya slogan? menghapus jarak antara community. Wih, Saya betul lupa, lah, betul. saya lupa sudah sebenarnya. Bridging community gaps. Nama saya Igan. Ate. Saya Cintek Leong. Dan Lailer. Klailer. hari ini kita ada guest kecil. Sebelum kita start, Mantap, po. we just want to say that this episode is brought to you by Globes dan Berhad. Yelah. Thank you, Globes. Gila belum. Alamak, Lila makan Yelah. mic. Astaga. So, okay, sebelum kita start, Lila. uh, I just want to make an announcement. In the description, there's a link untuk siapa-siapa yang mau menderma. Ini satu kawan ni dia tengah struggling lah with kita boleh cakap cancer kan? Kan? So dia tengah melawan cancer. Nama dia Well. Kayak punya kawan bagus lah. Sangat bagus punya kawan. I mean, Kita ada episode sama dia satu. Jangan langgar mic. bercakap di mic ya teh. Iya, di mic lah. Bukan di Igan. Inilah nih jarang turun. So, Apa ini mic ya nih? ya mic ini lah mic teh. Guys, ini. So Well is the person yang bikin saya terbuka mata tentang being a creative yang masih boleh survive and thrive di rural area. So diorang punya group ni buat sangat banyak job di Keningau. Of all the places. So saya macam boleh kah cari makan? So, saya rasa dia macam kau buat ini adalah kerja lain yang kau bikin. Padahal he's a full-time artist. I mean adalah saya rasa. I'm not sure. But first time saya punya paradigm bertukar bila saya jumpa dia orang si Well ni dengan geng dia yang apa nama dia? Kukuak. Kukuaks. Kukuak. So yeah, his Well is not really doing well. Yo. Lawak yang sangat bodoh. Ya, Bang. But yeah, menderma lah. There's a link there. He needs berapa? Ada tulis tu. He needs berapa banyak duit Dia ada untuk circle 6 kan. cycles of chemotherapy. And we really hope yang dia boleh undergo all the cycles lah. So kalau kamu, I mean to all Well punya kawan-kawan, mendermalah. To kami punya kawan-kawan, if you don't know Well, well, kenapa banyak? Yeah, we cannot. Yeah, just know that this guy is a very important person to the Sip show lah, and we really want to support him. Yalah, terus je lah. Yeah, once in a while kami akan come up with this announcement lagi lah. So yeah, let's go on to the show lah. Okay. Roll intro gitu. Itu iyalah. Apa cuma? Oh lama kau nak turun ni teh. Gila. Saya blank sebenarnya yang macam mana Ustaz dengan distract begini lagi bingung. Okay, minggu ni kami mau bincang pasal, kita bincang pasal apa ni? Random. Sebut tetap. Sekarang tengah trending Justice for Zara. Oh, area kami, geng. Kau tahu dia punya cerita tu? Kami saya ada ternampak lah di sosial media. Dan itu tempat kan di area kami di Kinarut. Jadi panas lah sana. Kan? 34 Celsius. Set. Panas. Lain-lain. Iya juga lah panas lah tapi amat. Jadi itu kelihatan di mana
Oh, sorry. Sorry guys, kami baru turun Padang. Sorry. Udah, udah. Oke, teruskan. Selama ni amat sibuk kerja di luar. Ate pun sibuk kerja di dalam. jadi banyak episod yang dorang sudah miss. Ni kali kita mau denda lah. Ya, justice for Zara. Ya, Sedih okay. tu sebab Justice tu. for Zara. Kalau yang sekarang paling up sekarang yang dorang netizen ni komplain, bukan komplain, ada orang cakap pasal kenapa tiada influencer bercakap pasal ni barang, which is saya pun cek juga lah siapa yang ada kan. Kawan kami si Kita. kawan kami si Firdaus ML, dia salah satu orang yang bagi aware pasal ni barang lah. Setakat ni baru dia saya nampak, mungkin sebab dia dalam saya punya friend list mungkin. Yang lain saya belum nampak lah. Tapi sebenarnya ya influencer pun sebenarnya kena main peranan lah dorang. Siapa ada orang ni? Apa kena panggil influencer ni kalau Melayu ada bahasa dorang. Saya pun baru tahu. Apa dong yang kata? Apa tuh ayat dia tu saya lupa, nanti saya ingat balik. Iya. Okay. Itulah. Tapi sedih lah kan itu. Apa yang kau tahu pasal ni kes? Bully lah macam kita pernah bawa ni cerita juga kan, bully punya case. I mean bully punya cerita. So iya. Zara bully juga. Yeah. Very young girl, 13 years old. 13 kah 14 kah? 13. 13. Di sekolah. Ya asrama penuh kan Tapi dia. tu sekolah di mana? Kenapa kau tidak Kinarut. sebut nama tu sekolah? Dia tahu. Saya lupa. SMK Tun Mustafa. Tun Mustafa. Tun Mustafa. Oh. Kinarut kan. Tapi di sebelah mana? Tuh saya tanya kok cakap yang di Top One tuh bukan situ tuh. Bukan di Puan di mana? bukan dekat Pulapol tuh kan. Enggak tahu. Ya, dia tahu Eric Kinaret lah, tapi saya tak tahu sebelah mana. Dia So, sekolah agama. Dia meninggal macam mana? Apa dia punya? Entah dalam tu kronologi yang ada. Mungkin dia punya relatif betul, arwah punya relatif. Kasih story dia bilang dia jatuh. Dia punya body kena jumpa di longkang begitu. Apa dia jatuh dari bangunan? Ya, dia dari tingkat 3. Tingkat 3 jatuh dan dia kena jumpa di longkang. Ya, ada tapi dia di situ yang dorang nampak macam ini punya badan bukan dia punya kecederaan tu bukan macam jatuh. Huh? Ya, dia macam Oh, sebelum dia jatuh dia kena something lagi. tak tahu lah walam kan saya pun tak tahu cakap macam mana, tapi itulah dorang punya the So, chronology kau- cakap begitulah. Yang kau bercakap sekarang ni based on apa yang kau assume atau apa yang kau dengar atau apa yang kena report? Dari tu anti punya kronologi because So kita kena kalau bagi yang- disclaimer lah ni kan. ya Not apa yang kami sebut from the cakap Facebook sekarang ni netizen. ialah dari Netizen. cerita-cerita yang tercompile lah. Ya betul sebab Oh, Yeah, because masih under investigation. yes. So disclaimer, we don't know shit. ya So tapi teruklah bahkan kalau sudah begitu. Masalah dia muka dia tidak tercalar. tercalar. Oh. Nothing happen in the face. Huh? Dia di dalam sejak luka. So was she ada raped? cerita. Oh, Itu yang saya tahu. Jatuh masuk longkang tadi muka dia catat. Faham tak? okay. So dia jatuh, kepala dia safe, muka dia safe. Dorang bilang Punya unofficial statement is the suicide. Okay. Okay, cannot say that on camera, so I'm not on the mic. Nah, ada mic. Tapi yang macam dia cakap tu, tempat belakang ada lupa tu, there's no marks yang dia landing kan. Okay. sejak So that's where the conspiracy theory masuk lah. So it might not be suicide. mungkin juga case bunuh ataupun ya diperlakukan lah, bukan dia sendiri. Oh, so sekarang dia punya cerita yang dirang mau orang tahu is Kemungkinan is not. Dorang sekarang berlawan naratif lah di dalam okay. cakap pasal suicide, yang satu dia cakap ini case bunuh, so berlawan lah itu naratif sekarang. Dan itulah Tapi yang ketara kepentingan. memang kes bully lah. Ya,
bully sebab semasa masa tu arwah masih hidup, dia macam pernah meluah dengan dia punya mami. Dia ni dia kena jaga mama dia sejak. Ya, dia tidak. Single mother. Ya, single mother. Jadi dia rapat sama mami dia, sorry. Dia cerita sama mami dia lah, dia pernah ada gitulah yang tidak happy gitu. Sedih. Wah, terus ya. Conspiracy theory. Another conspiracy theory. Yang tengok discussion juga. There was no postmortem. There was no postmortem. Diorang tidak buat. Why? Even ambil report polis pun, polis tidak mau ambil report. Hah? Diorang tidak mau ambil report. Dalam itu kronologi. Ini kronologi yang dari mana kau? Itu the auntie. Oh, ini auntie yang Dia cerita. tidak mau. Allegedly. Ya. Anti Dipercayai. siapa apa nih? Anti si arwah tu. Oh. Dan itu yang saya rasakan, ini lain lah. Dalam tu kronologi kan saya tertarik sebab cara penulisan dia ni kan, ini anti ni macam someone. Saya tahu tu dia ni pegawai apa atau kerja apa ke apa kan. Tapi kalau kamu baca kan itu kronologi kan sangat perfect. Timeline, oh shit. Ni man, saya lupa lah Miss GPT. Tapi ya, sangat perfect dia punya kronologi. Dan apa yang kami belajar dalam kami belajar baru-baru juga nilai yang sebenarnya kalau buat report polis tidak boleh menidakkan kau untuk tidak. Dorang tidak boleh cakap saya tidak mau mini report. Saya tidak mau ambil sebab itu tugas dorang untuk ambil report kau. Biarpun kau mau merepek, mampus lah kau. Dan dorang tidak boleh say no untuk ambil report kau. So itu yang kami belajar baru-baru inilah. So, Di mana kau belajar nih? Di kami punya organisation lah, anak punya organisation. Sebab kami ada masalah tidak boleh buat report dan polis tu cakap kami tidak boleh ambil ni begini. Dengan main orang punya lah. Tapi sebenarnya apa yang kami tahu, polis tidak boleh say no untuk ambil report. Okay. Dorang mesti ambil kau punya report. So dalam ini case dipercayai Dia yang polis itu tidak mau ambil dorang itu report. tidak mau ambil report. Wow. Oh, Saya punya conspiracy theory about this. do you need a mic? Saya takut toh. Tapi di situ lang saya perasan yang kenapa tidak influencer cerita ni barang kan itu yang Apa saya baca. pihak sekolah punya statement? Kau cakap pun. Bukan Menteri Pendidikan ada Sebab kasih dia keluar dalam statement fasiliti dia? sekolah kan. Sekolah kan Yang berhormat, berdiam. mic dekat sikit. Oh Yang ya, berhormat. sorry. Saya tak perasan. Ya, sebenarnya Ya coba. Dia kasih tapun-tapun. je bertukar dia. sudah masalah mic kepada Ahmad, Oke. not Ate. Dia basi lila dia mati tidur tuh Pak. Oke. Seketat. Ya, Aret, terima kasih. So ya, saya mau tahu sekolah dia tidak statement apa. Saya mana tahu, saya tidak ambil. saya tidak dalam baca kronologi case nih. tersebut. Sekolah pun mendiamkan diri lah, tidak mau cakap apa. Badan masa arwah tuh masih hidup dekat hospital, guru besar tuh pergi cakap sama mama dia, jangan dulu buat report Bukan jangan buat report. Ini kau dapat dengar dari Dalam mana? tuh kronologi. Oh, The ini kronologi tells di everything. publish di mana? Facebook lah macam biasa. Facebook. Dia kena tahan di emergency. So itu So parents. itu GB kasih tahu itu. Ya, time tu mama masih dia. ada. Itu arwah belum lagi meninggal. Dia masih koma. Baru So itu GB cakap sama mama dia jangan buat report dulu. bukan jangan buat report dulu. Ayolah, guru besar lah. Guru besar lah. Dia bukan Itu GP. Oh. GB cakap yang jangan buat report. Tidak ada perkataan dulu. Oke. Kau rasa kenapa guru besar tidak mau itu report dibikin? Inilah. Ini kita bercakap kita punya opinion lah. Kita punya opinion. Saya punya opinion memang dorang cover lah cerita sebab sekolah ni saya mau minta maaf juga lah. Sekolah ni sekolah agama, so mesti Oh. perfect. Tidak boleh ada So ini cerita KPI yang sangat teruk ni. Tidak boleh ada cerita begitu. Yang that geng satu tu, yang membuli. Oh, the gang yang membuli, yang dituduh membuli. One of them konon
Oh. Oh, one of the pembuli yang dituduh membuli datang dari kalangan keluarga yang baik-baik lah gitu. Baik-baik. Baik-baik ke situ ah. Ya. Oh man. Sangat betul teori konspirasi, banyak betul dia punya Okay. satu-satu keluarga. Yang mangsa sekarang nih, Mangsa sudah dia ni meninggal. datang dari family yang macam mana? Sorry to say dia dari broken family lah, separate macam tu, cerai. Berduit Di yang mana besar bukan? berduit saya tertahu. Itu saya kurang B40 pas. gitulah. Tahu juga. Okay. Ya, itu saya tidak tahu. We don't know shit. So, Ya, itu saya tidak ambil. kesian lah. Mm-mm. Kalau betul lah yang ni si kaya ni membuli satu orang yang rendah kasta. Wah. Bukanlah kasta. I mean Oh ya, saya status dia terfikir tu lah ini. yang jenis-jenis orang yang terima bantuan. Sangat antara dua darjat ni. Kita pindah lah Pak ke situ. Kita ada panelis yang keempat. Ya. Allah terbuka saya. Okey. Stiker pun. Wow. Saya ada satu konspirasi teori. Okay, conspiracy theory. Betul. Kan jumpa banyak internal Mm-mm. damage. My question is, dia sudah dalam koma, internal damage whatever kan, dia ada whatever kan. Mm-mm. Dia kasih simen itu kan. Oh, itu saya tak ada. Internal damage, Te- and then satu badan kena simen. Oh, simen like untuk what? mengelak. Cast begitu, macam patah tangan. But it's like internal bleeding thing. Itulah, that's the other Teori konspirasi. Oh, itu saya tak ada. Tapi kenapa? I mean, apa Where did fungsi? you see this? Ya, apa Oh, fungsi dia Facebook lah. kalau kasih semen satu badan? Untuk apa? Supaya dia tidak boleh dicek begitu? What the? that's my conspiracy theory is, when kau kena simen begitu, you don't see the bruises, Oh, shit. Oh. you don't see physical. Ya, ya. So kalau dia kena simen, luka-luka tidak nampak. Mm-mm. Yalah, I mean obviously lah kan. Oh, itu saya Weh, tak tahu. Kalau lah, Kalau begitu pihak hospital pun bersekongkol loh kan. ya Woi. Padu oh. banyak wina. Just stipulation lah, Ya, 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 ya. nothing concrete lah. But then again bukan. But that is just my personal opinion. Maybe there is a reason kenapa kena. Itu saya tidak nampak Oh. aja. But I feel like if there's evidence of anything, then shouldn't that be documented first? Kan kalau buat CSI. Woi, berapa banyak agensi terlibat tuh kan? Tapi hari ini banyak betul yang come up nih yang dekat Facebook yang inilah yang si petuduh nih punya kan dia orang cakap dia orang dari kalangan orang yang baik Kejap. gitu. Petuduh is Tertuduh tu lah pembuli. pembuli. Okay. Ya, jadi dia Tertuduh. tertuduh tu lah Tuduh banget. pembuli. Ya, yang kena tuduh ni siapa pembuli begini kan. Ya, sabahan bang tertuduh. Yang kena tuduh. Yang kena tuduh lah. Ya. Okay. Oke. Sorry, terlampau teknikal. Mau 2 minit kita bicarakan pasal petuduh saja. Dapat. Setengah jam. Apa sosok? Ketika anjay. Apa sosok macam itu? Tertuduh. Family tertuduh. Ini family kan dari kalangan orang baik. So kalangan orang-orang baik ni semua kalau keluar statement sekarang. Yes. Dari family ni. Yang kononnya dorang ni tidak pun kaitan sama saya, tidak kaitan sama saya, tidak kaitan sama saya. Terus keluar statement tuh Oh, hari ini. dia saya begitulah. Kata salah satu. Yang di sana potongan. Siapa? Tidak bodoh yang bodoh saudara. Siapa wang? Tidak Pak. Kau bukan laki dia kah? Saya punya Habis mantua lah, itu. Dia. Yang sama hari jadi sama dia tuh. Siapa? Siapa? So one of the apa kan itu the TYT lah.
dia kena mengena dengan DIY. So So this istana pun family. so istana pun buat statement yang Oh, ya? tidak buat Istana pun ada bikin statement. statement yang tidak kaitan sama ni. Dan satu Oh. lagi saya tahu Paul Istilah macam Kementerian Pendidikan tu buat statement. Fadlina pun ada bikin Oh, Kementerian Pendidikan pun bagi statement. menteri. So semua orang semua terus keluar. kalau begitu statement dari The Sip Sip Show ialah kami tidak ada kaitan dengan oh saya tahu sudah siapa yang kamu cakap Datuk nih. bukanlah Awi Wings lah. Mus-mus. Obviously, siapa lagi yang satu birthday sama anak kau? Yalah, mus-mus lah. Mus-me. Oh, and it's not our intention untuk buat di barang jadi lawak. Oh ya. Yeah. It's just the situation here. Yeah, sorry. This is very serious. This is very Serius lah. tidak Tapi- bagus. Tapi ada satu case lagi tuh, kawan baik siapa nih yang arwah nih? Ya, Zara. Zara. Oh, kawan baik dia anak jiran sebelah rumah kami. Budak tuh dia nampak arwah tuh, Kena bully. Dia yang angkat. dia yang angkat Duff. sampai dia trauma. None of the school kids can make statement. Ya. Ya. None of the pupils boleh bikin statement. Karena sekolah larang. Sekolah larang. Kenapa? Apa? Jaga reputasi ya? Yalah, Jaga reputasi sekolah. sekolah agama kan. Paham? Sebab yang saya nampak lah kan, yang saya nampak ada some high ranking police officer bagi statement di Malaysia kini ke Manantah. So dia bilang ada 60 lebih saksi Di sekolah dia tu, dia bilang. di So 60 lebih siasat meaning kan. pelajar lah kan. Iya. And now you're saying that the pelajar tidak boleh bagi statement. Maybe because of the investigation ke apa kan. Hmm. But even family members tanya pun they give the same answer. Oh. Tapi kesian yang jiran tu lah. I mean, trauma tu budak yang dia punya kawan, dia punya best friend kan. Best friend Best dia. friend. Ya. Terus dia kena antar immediately balik ke rumah that time. Terus ya ini kena cerita juga lah yang mama dia fikir dia kaitan dengan itu semua. Jadi dia bilang tidak begitu. Saya hampir terpesong sudah saya punya fikiran. Saya tidak tahu dengan kamu lah, because setakat ni apa yang kita bincangkan, the how, the when, the what yang jadi, tapi kita tidak bincang yang ini orang dulu manusia yang macam mana. Dia ni siapa? Dia ni what kind of person this person is. Kita lupa yang dia ni pun anak orang. Betul. Ya. Kawan, bila kau cakap tu trauma tu kan, yang dia punya kawan trauma dia, baru saya teringat yang Dia mesti shit, baikkan. that could happen to any one of us. Our friends can be bullied, boleh mati begitu. Tapi memang dalam backstory itu pun mama dia kasih tahu dia memang sweet girl bapaknya jenis. Dia cerita sama dia, hari yang last tu apa dia ke rumah, I don't know, ada. dia sempat masak for the farm and the family members in the house. You need a mic, dude. Okay, so Chris bilang dia Chris bilang, social media. social media bilang yang si Chris nampak. So this girl sempat masak for the family. Dia mesti- And she cook lah. He made something for them to makan. Fuck. This is twisted lah. Alam. Body bang, kan tapi sambunglah satu mic kan? there are rumors, I'm not sure legit ke tidak. There are students in the midst because pindah sekolah. Ya. So there are rumors where Dia tertuduh. students. Kena mau start mau pindah Ya. sekolah. Kena So kasih dia orang pindah-pindah. ada students yang mau kena pindah sekolah sebab they know too much. Ya. Oh, we don't know why. Tapi dia orang kena kasih pindah sekolah. Dalam proses lama. Konon lah. Konon je. So we can assume lah, ini assumption, the Sip Sip Show punya assumption yang tidak berasas. Okay? We just keep it there. Semua yang kami cakap lepas ni tidak berasas. Betul.
So we can assume that all the local authorities, bukan local, the authorities tengah takut dengan apa yang akan efek diorang punya prestasi, diorang punya KPI, diorang punya jawatan, diorang punya, yalah, ini akan keluar dalam rekod kan. Oh, time kau jadi begini-begini punya pegawai di sana, ini case jadi, and it was handled really really badly because the media is opening up, saya rasa, and influencers are talking. Banyak orang ada hashtag sudah, Yeah. Justice for Zara, and I feel like kalau saya ada kerja di sana, macam boleh hilang pencen, geng. Ya kan? I don't know lah. I mean, ini sip-sip punya assumption yang tidak berasas. Yelah, dia sangat menggugat dia punya jawatan lah. Kau punya caliber sebagai pegawai of what ranking. Tak kisahlah apa. Dari polis kah, dari sekolah kah, dari JKK kampung tu kah. Oh, kenapa? Yelah, kenapa ini barang boleh jadi di under your watch. Betul. So, Okay lah, kalau kau mau bersangka baik bahkan cakap. Kalau Oh. bersangka baik bahkan. Allah terbuka sudah. Saya putus hati. Sorry. So like, is there a confusion with protocol? Yang is it police masuk because is it a criminal thing? Is there no criminal thing? Bila polis masuk, bila kementerian masuk. Bila kementerian pendidikan lepas, bila polis masuk. Is there a conflict where that happens? should I be repeating that here? In your language lah. Coba kau apa kau? Sangat Yeah, panjang. Okay, kau rasa ada I think you need a mic. tidak mau? Kau rasa kau ada bingung antara protokol bila pendidikan stop, polis masuk, ataupun bila polis start, bila pendidikan punya pemantauan stop. Protokol lah, is there a protocol where this does not happen? I don't know. Itulah, that's where the confusion for me starts. Like, is it a criminal thing? Is it a police investigation? Is it a Kementerian Pendidikan punya thing? Did the school say it's under our preview or is it under the police preview? Maybe that's why when the parents try to do the police report, tidak boleh because it pendidikan. Belum kami. Tapi bukan kalau sudah ada kecelakaan begitu memang otomatis di Aduh, polis. itu yang what's the Cakap problem? di mic. Sebab nggak tahu ini yang saya terfikir lah, bukan kalau ada something macam kecelakaan terjadi di dalam sekolah dan kematian lagi, dia memang bukan otomatis direct ke polis kah? Ya. Cuma tempat, ya, saya ada report dan kan dia akan dibawa ke hospital lagi. Dia akan 3 otoriti akan bekerja sama. Ada akan dalam satu insiden sebenarnya. Kawasan sekolah. Kah dia boleh cakap, Kah dia boleh cakap, I don't know lah, if this makes sense lah. Kah dia boleh cakap, the accident happened di sekolah, tapi dia meninggal tempat lain. Itu tahu kalau itu. Komen guys. Main kasih dekat. Dia mau turun. Yeah. Kau pusing near to you. Yeah. Like that? Yeah. Okay. Tangan yeah. Uh, It's these things like in my head, you know. I mean, if we see it in a totally different scene, budak pengsan kena hantar pergi hospital. Then you would have like a report dari guru yang bertugas. Oh, sekian-sekian pengsan, di mana dia jatuh, and then kami call ambulance datang ambil dia pergi hospital. Itu report untuk sekolah. To whom it may concern. Kan?
dia punya buku log harian gitu kan. Siapa pingsan, siapa mau pulang. Diorang kan ada semua ni. Even the smallest of things. Ambil alat tulis. Ambil siapa yang mau pulang awal. Siapa yang begini. Even pergi tandas mau ambil pas. Bukan sekolah aja sudah barang-barang begini. So kalau ada kematian, bukan dia punya report lagi penting kah? Untuk semua pihak. A bikin report ini. So that's where masalah yang satu lagi datang. Who does the investigation? Who justifies the report? So it needs to be like a cross audit thing lah kan. Sampai ada. Terus kalau mau 100% ikut cakap sekolah saja, fair kan tidak? Tidak. So Sekolah maybe ni that's where the mungkin dia just membebel. okay. Komen-komen tak? Tidak komen. Saya pun tidak komen. I feel there's a lot of loopholes. Anyway, can we move somewhere else? Kau yang start. Yeah, I mean, if you were in the discussion, we can hear your voice. Now it's like, it's not working out. Huh? Tidak. As in, saya nampak all this justice for Zara apa semua, tapi macam saya takut kalau saya go into it, it's going to be a rabbit hole. So saya bilang kan, bagus saya tanya ini budak-budak ni. Dari jauh-jauh aja, I didn't deep dive into. And true enough, it is a rabbit hole. Macam bingung kok semua senikan banget. Tapi itulah, kalau in a different scenario, Biasalah dia bukan meninggal lah. tahu pula apa mau buat kan? Biasa kena tikam. And hidup. Yang boleh buat itulah main lagi pisau. Nah, sudah kena tikam. Nasib baik nak mampus. Okay, kalau situasi begitu, I think, is it an automatic police report kah? Sekolah perlu report kepada polis tu? Dia kena tikam. Let's say lah. Dia kena Orang tu kena tikam, bawa pergi hospital, kena jahit. Terus kena rotan. Sebab tidak berdisiplin. Saya rasa pun polis. Sebab barang tajam. Senjata. Tapi how does the police get the report? Mesti dari sekolah. Pihak sekolah yang buat report kan. Oh iya kan. Saya pernah nampak macam dia orang sudah siap-siap sudah type. Bawa itu apa yang sudah kena print, bawa pergi balai. Terus Dorang copy. balai akan terima ini kami type ini report based on apa yang dorang sudah submit di kertas. So memang ada lampiran lah. So meaning itu report sudah kena buat sebelum dorang sampai di balai. Iyalah, pihak sekolah juga lah sepertinya. Macam ada satu kes yang tadi itu yang baru yang itu budak pergi pukul cikgu kan. Itu cikgu yang itu cikgu yang pergi buat report polis. So memang pihak sekolah yang akan buat report lah. Biarpun situasi di dalam sekolah. Itu Ya. So, Boleh pula kan? clear cut pula kan. Sekali mati terus bengong. Kami akan kami nak tahu siapa. menjalankan. Terus polis tidak mau ambil. Terus polis tidak mau berepot kau. Sebab bukan kau sekolah gitu. Okay, let's take a 5-minute break and kita move on pergi topik lain because macam Justice for bikin Sarah. bingung dan ya. Hashtag justice for Sarah. Anak itu sekali tidak suara. Apa? Punya banyak? Ada sign petition untuk okay. yang. Kejap. Okay. Kau sekarang. Okay. What's up? Selamat kembali ke The Sip Sip Show. Kita mau just want to wrap up with the hashtag Justice for Zara. Apalah topik. Of course, tadi we were discussing who this person is, kenapa dia begini, why the report tidak in order. Bila kau dengar dia berapa 13 tahun, anak saya 10 tahun.
Terus macam tidak jauh beza nih, 3 tahun saja. And I can imagine if you have a 13-year-old di rumah, that could be tinggi si Zara, the body weight, the macam mana dia pakai tudung, how she talks. Imagine bah, this is a person bah. And if lah all these cover ups is memang to, I don't know lah apa yang mau cover up, benda bodoh ni. Tidak, it's clearly an injustice lah. Sangat macam beginilah penting nyawa rakyat di sini. Kalau ada kes begini yang jadi sama kau, this is how orang besar kau akan bertindak. Kira lah kau siapa. And this might just happen to you. Palis. Kau jumpa something apa? Ya, saya jumpa orang posting pasal sign petition untuk tuntutan keadilan untuk Zara Khairana Mahathir. So sekarang hari ini ada berapa nih? 25,859. Gagal nih matematiku nih. Saya salah sebut. Sebab nanti saya bilang 10 ratus. Dude. Ayah. Serius nih. 25 orang sudah sign petition. 25. So 5,000. 25,859 orang sudah sign petition. Untuk ini apa tuntutan dia what is it? Satu siasatan terbuka dan cepat dijalankan atas insiden ini, siasatan yang telus tanpa perlindungan terhadap mana-mana individu atau institusi. Keluarga mangsa diberikan akses penuh kepada laporan dalaman sekolah, rekod saksi dan segala maklumat berkaitan dengan kejadian buli berlaku. Pihak yang bersalah dikenakan tindakan undang-undang tanpa kompromi. Satu reformasi menyeluruh terhadap SOP keselamatan dan aduan di sekolah-sekolah agama dan berasrama dilaksanakan segera. Keadilan untuk Zara, tanggungjawab kita bersama, dia bilang. Semualah dia mention. kau banyak kawan lawyer kan teh? Coba kau shout out sikit, bagi komen ke apa? Oke, nanti saya try tanya. Kan dia orang pintar-pintar. Kayak kawan-kawan. Kak, kau punya kawan ni dah pintar. Pintar pada orang kau ni. Jadi saya sana kan, saya pun. Oke. Ya, nanti saya share kamu pun sana. Alright. So okay lah. It has been a very intense episode. Kalau kami sambung lagi ni entah ke mana lagi kami punya assumption tentang segala-gala benda. Thanks to Chris for the input. Macam dia yang paling banyak tahu di sini. And no mic on him. Okay lah. Until we have more infos, if it's needed, probably the next episode will be about this also. Kalau tidak, we'll keep on sharing apa yang patut on our social medias lah. Itu saja untuk episode ini. This episode has been brought to you by Globest and Bread. This is the Sip Sip Show. Menghapus jarak antara komuniti. Nama saya Igen. Ate. Amat sana. Cintek Leong. And we'll see you in the next episode.